Sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama plastik, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Penumpukan ini menyebabkan pencemaran tanah, merusak ekosistem air, menyumbat saluran air yang berujung banjir, serta menjadi sarang penyakit. Dengan mengaplikasikan prinsip recycle atau mendaur ulang, proyek kelompok kami menjadi langkah nyata dalam memutus rantai pencemaran dan memperpanjang siklus hidup barang tak terpakai. Penumpukan sampah yang mencemari tanah dan air dapat ditekan melalui aksi nyata ekonomi sirkular, salah satunya dengan menyulap limbah jerigen atau plastik HDPE dan pipa plastik PVC menjadi proyek rak serbaguna yang kokoh dan fungsional. Kedua material ini sangat aman digunakan untuk furnitur rumah tangga, namun harus dijauhkan dari api karena pembakaran jerigen dapat melepas gas karbon monoksida atau CO yang beracun, sementara pembakaran pipa PVC jauh lebih berbahaya karena melepaskan gas hidrogen klorida serta senyawa dioksin yang memicu iritasi parah pada paru-paru. Oleh karena itu, mari kita jaga bumi dengan menyulap limbah menjadi barang berdaya guna tinggi demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat sampah dengan proyeksi volume sampah plastik mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun pada 2025-2026 ini. Sedihnya Indonesia masih masuk dalam 5 besar negara penyumbang sampah plastik ke lautan dunia dengan estimasi puluhan ribu tahun plastik mencemari laut kita setiap tahunnya. Jerigen dan pipa PVC bekas yang kita buang tidak akan hancur dalam hitungan hari. Mereka butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai atau justru hancur menjadi mikroplastik yang mencemari air dan tanah kita. Bukan sekedar kotor, mikroplastik hasil dari degradasi plastik keras ini terbukti sudah masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Dari faktor-faktor inilah terjadinya perubahan iklim, yang dimana perubahan suhu atau cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah hal ini sering dikaitkan dengan pemanasan global. Dan faktor-faktor terjadinya pemanasan global adalah adanya kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih. Dari faktor-faktor inilah terjadinya perubahan iklim, yang dimana perubahan suhu atau cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Hal ini sering dikaitkan dengan pemanasan global. Dan fakta-fakta terjadinya pemanasan global adalah adanya kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, rusaknya terumbu karang, dan terjadinya perburuan hewan tertentu. Oleh karena itu, daripada membiarkan jerigen dan pipa bekas berakhir di TPA atau dibakar, mari kita ubah limbah plastik ini menjadi rak yang fungsional dan bernilai guna. Tonton terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Pengolahan limbah plastik khususnya jerigen seringkali terbuat dari high-density polyethylene atau HDPE, dan pipa bekas PVC atau HDPE memiliki keterkaitan erat dengan dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Siklus hidup plastik ini memulai dari produksi, penggunaan, hingga pengolahan akhir, melepaskan emisi karbon yang signifikan. Dampak perubahan iklim, yang pertama, ada suhu yang lebih panas, 2, bata yang lebih hemat, 3, meningkatkan kekeringan, 4, kenaikan suhu permukaan laut, 5, hilangnya spesies. Penyebab perubahan iklim, yang pertama ada peningkatan karbon CO2 akibat proses pembakaran, 2, penebangan hutan secara liar, 3, plastik jerigen dan pipa yang tertumpuk di TPA, tempat pembuangan akhir, terbuang di alam. Saat terkena sinar matahari dan panas bumi yang meningkat akibat perubahan iklim akan melepas gas rumah kaca metana CH4 dan etilena C2H4 secara terus-menerus. Dan cuaca panas ekstrim dapat memicu resiko kebakaran di lokasi penumpukan sampah yang menghasilkan emisi beracun dan gas karbon dalam jumlah besar. Serta pemanasan global mempercepat penguraian plastik menjadi mikroplastik yang lebih kecil, yang lebih sulit diolah dan lebih mudah dicemari ekosistem laut. Keterkaitan pengolahan plastik jerigen atau pipa dengan perubahan iklim emisi dari proses daur ulang recycling. Daur ulang memang lebih baik daripada pembakaran, namun prosesnya cucian, pembakaran, pelelehan tetap membutuhkan energi tinggi. Jika energi tersebut berasal dari bahan bakar fosil, maka proses ini berkontribusi pada jejak karbon. Pembakaran limbah insinerasi atau terbuka, pembakaran pipa atau jerigen bekas penghasilan emisi karbon yang sangat tinggi. Pembakaran terbuka melepas dioksin furin, dampak lingkungan yang lebih luas, pencemaran air dan tanah. Sampah jerigen atau pipa yang tidak berkelola dengan baik menyebabkan pendangkalan sungai dan menyebabkan aliran, meningkatkan risiko banjir serta
Pri, air tanah dengan zat kimia berbahaya, ancaman terhadap kesehatan, partikel mikroplastik dari pengolahan yang salah dapat masuk ke rantai makanan yang mengancam kesehatan manusia, resiko dengan gangguan hormonal atau kanker. Ulangi perubahan iklim. 1. Menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan CFC, karbon. 3. Menggunakan elektronik secara bijaksana. 3R, reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang. 4. Menggunakan transportasi umum dan sepeda. 5. Menanam pohon atau reboisasi. 6. Kampanye menjaga alam. 7. Composting. 8. Mengolah sampah untuk energi. Truk serbaguna dari jerigen dan pipa bekas adalah upaya nyata dalam menanggulangi perubahan iklim melalui pendekatan recycling atau mendaur ulang. Tindakan ini mengubah limbah padat menjadi barang bernilai guna, secara langsung mengurangi beban lingkungan yang dimana jaringan plastik mengandung HDP membutuhkan 1 tahun untuk terurai. Dengan menjadikan kita mencegah sampah plastik berakhir di TPA dan terbakar atau mencemari ekosistem, serta produksi plastik baru memerlukan energi tinggi atau minyak bumi. Mendaur ulang jerigen dan pipa bekas jauh lebih hemat energi sehingga menurunkan emisi karbon dioksida CO2 yang memicu perubahan iklim. Pembuatan rak serbaguna dari jerigen dan pipa bekas merupakan wujud nyata penerapan prinsip reduce, reuse, recycle yang efektif dalam mengurangi tumpukan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Dengan memperpanjang siklus hidup bahan plastik dan pipa PVC, aktivitas ini secara signifikan menekan jejak karbon, mengurangi kebutuhan produksi material baru yang emisi gas rumah kaca tinggi, serta mencegah pencemaran tanah dan air. Kreativitas mendaur ulang limbah rumah tangga ini tidak hanya menghasilkan produk fungsional yang hemat biaya, tetapi juga menjadi aksi nyata yang berdampak positif. Ukur semua dirijen dengan tinggi 10 cm atau menyesuaikan dirijen yang kalian punya. Potong dirijen sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Ulangi pemotongan tersebut sampai 3 dirijen terpotong. Amplas dirijen yang sudah dipotong agar tidak bertekstur dan halus. Karena cat semprot mengandung senyawa organik yang mudah menguap, pastikan untuk melakukan proses pengecetan di area terbuka dengan ventilasi yang sangat baik. Potong pipa sesuai dengan tinggi rak yang akan dibuat.
Lem semua dirigen dan pipa yang sudah dipotong dan diwarnai, lalu rakit membentuk rak 3 tingkat. Oke teman-teman, jadi itulah proses dari pembuatan rak serbaguna dari dirijen dan pipa bekas. Perubahan iklim dan pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi hari ini melalui cuaca ekstrim dan bencana alam. Bumi adalah satu-satunya rumah kita dan menjaga kelestariannya adalah kewajiban kita, tanggung jawab bersama, serta yang tidak bisa ditunda sama sekali. Kita bisa memulainya, perubahan besar dari diri sendiri, langkah kecil dari rumah maupun langkah kecil dari kita sendiri, seperti menghemat penggunaan listrik, lalu mengurangi plastik sekali pakai, lalu memilah sampah, dan menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Lalu saya di sini mengajak, mari kita satukan tekad dan bertindak nyata sekarang juga demi menyelamatkan bumi kita. Karena setiap aksi hijau atau reboisasi yang kita lakukan hari ini adalah jaminan kehidupan bagi kita dalam jangka panjang dan yang layak bagi anak cucu kita di masa depan. Terima kasih.